Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Gerbang alam ke-6 muncul. Pergolakan hari ini telah melampaui harapan semua orang, dan inkarnasi Tuhan yang kedua benar-benar telah muncul. Ini benar-benar peristiwa besar yang mengejutkan tiga alam. Semuanya seperti mimpi, sangat luar biasa. Tidak sampai 10.000 tahun terakhir para dewa tahu apa tangan suci yang membunuh para dewa itu suci, Tuhan. Apakah benar ada master di dunia? Apakah dia mengendalikan nasib semua hal? Hidup macam apa dia? Hati para dewa penuh dengan pertanyaan, tetapi sekarang tidak ada yang bisa menjawab, semua orang ada dalam permainan, dan tidak ada yang bisa terlepas dari dunia. Jika ada penguasa absolut yang mengatur nasib, maka tidak ada keraguan bahwa setiap orang ada dalam permainan potongan catur, tepatnya, potongan sepele. Mengaum, Heiki berubah menjadi Raja Iblis tak tertandingi, dan seluruh orang berdiri ke tanah, berdiri di pegunungan Fengdu, berdiri tegak dengan wanita 6 tangan, dan tidak lagi kehilangan satu sama lain dalam momentum. Namun, pisau sihir putus asa yang tak terkalahkan di tangannya ditangkap oleh tangan batu giok wanita itu, dan pisau sihir kuno itu bahkan mendengar suara berderak keras, yang sepertinya pecah setiap saat. Wajahnya berubah dari hitam menjadi hitam, tiba-tiba melolong, situasinya berubah seketika, energi magis tak berujung itu liar, gunung-gunung di barat bergetar, dan pisau ajaib putus asa meletus di tangannya, dan dia ingin memotong tangan wanita itu. Sangat aneh mengatakan bahwa inkarnasi kedua King Tian tidak pernah emosional, dan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya yang cantik selalu tenang, dengan udara dingin yang redup. Jika dia seperti tembakan listrik, dan keterampilannya meroket, para dewa pasti akan memperlakukannya sebagai patung batu giok tanpa emosi. Lihat pisau sihir hitam bergetar, melolong. Sepasang tangan giok miliknya juga meletus dalam cahaya yang menyilaukan. Tiba-tiba memperbaiki pisau ajaib di udara. Dan, 4 lengan sisanya. Kali ini seperti ular beludak. Semua menari. 2 tentakel yang membentang seperti gurita tidak ada habisnya. Dengan keras melangkah menuju leher hitam. 2 cakar binatang yang tajam bahkan lebih ganas. Lihatlah wanita cantik yang tak tertandingi dalam kecantikan. Namun tembakan itu begitu kejam. Semua orang ngeri oleh kulit hitam. Dengan penampilan inkarnasi Tuhan, para dewa tanpa sadar, dia menyukai hitam dan menang. Lagi pula, dewa ini adalah Algojo era ini. Menghindari tidak bisa dihindari. Tidak ada persembunyian. Black menjerit, 40.000 roh dewa dan iblis bumi yang tidak bisa dihancurkan. Digabungkan dengan cepat, berubah menjadi iblis yang sangat besar. Mengerikan. Avatar Awesomeli besar. Jelas, itu dibentuk oleh jiwa para dewa dan iblis. Tetapi ada kecenderungan untuk menjadi substantif dan channelize, dan dahi dan pipiku ditutupi dengan garis sihir misterius. Mata merah menyala cahaya aneh. Dia membuka mulutnya, mengekspos taring sensual, angin masih tertiup angin. Sedot 2 pasang tentakel dan sepasang cakar binatang. Bahkan ingin melahap Tuhan untuk menjelma secara langsung. Inkarnasi kedua Heiki dan Nakintian keduanya luar biasa. Dan itu menyusun kembali avatar besar. Bahkan itu bukan cucu, itu adalah roh dari 400.000 dewa dan setan. Melihat avatar troll menelan 4 lengan wanita itu, dia akhirnya menarik tangannya saat ini. Lepaskan pisau sihir yang putus asa. Tubuh meninggalkan gambar residu di tempatnya. Putar balik dengan cepat, rahmat posturnya. Gerakannya indah, luar biasa. Tapi inilah sikapnya. Menyorotnya sangat mengerikan. Dia selangkah demi selangkah. Saat terbang kembali, di belakangnya, Gunung Fengdu berisi kesedihan yang tak ada habisnya. Semua direbus. Secara tidak jelas, Anda dapat melihat bayangan jiwa yang tak berujung berjuang dan melolong. Luar biasa. Anda harus tahu tahun itu. Ribuan jiwa militer dimakamkan di sini. Kemudian, dibaringkan untuk mencegah kebocoran Yin Qi di sini, menjadikannya dinasti Yin pertama di dunia, dan melembabkan hantu tempat ini. Meskipun kualitasnya tidak sebanding dengan semangat para dewa dan setan, kualitasnya pasti menang. Ribuan jiwa meraung, bergema di seluruh dunia, buat kulit kepala semua orang mati rasa. Chen Nan tampak kaget. Dia pernah memimpin jadi ke tanah. Masukkan Fang Tianhua Halberd. Tapi ketidakadilan semacam itu tidak terjadi. Sekarang ketika ribuan jiwa militer meraung secara bertahap, dia merasa bahwa tombak surgawi di langit dan bumi bagian dalam bergidik. Tampaknya ingin terbang keluar. Harmoni dengan Ziming. Ao, mengaum. Suara-suara aneh berlanjut. Ribuan jiwa militer akhirnya mengembun di sekitar inkarnasi Tuhan. Di belakang tanahnya, tampaknya ada kilatan petir hitam yang tak terhitung jumlahnya. Perubahan warna dari hitam. Jiwa dari 400.000 dewa dan setan berubah menjadi avatar besar dan meraung. Kedua tuan berhadapan. Jiwa tak berujung di belakang mereka juga saling berhadapan. Saat suasana menjadi lebih tegang. Akhirnya, setelah kejutan keras, kedua belah pihak akhirnya bergegas bersama lagi. Ini pertempuran sengit jarak dekat. Ribuan jiwa militer melawan jiwa-jiwa dari 400.000 dewa dan setan, inkarnasi kedua King Tian bertarung melawan kulit hitam. Dalam sekejap, di dalam Gunung Fengdu, kita berujung melonjak, dan kekosongan terus-menerus pecah, ini hanyalah perang dunia. Segala sesuatu di sekitar Gunung Fengdu. Setelah hancur, Gunung Fengdu tak berujung runtuh. Para hantu menangis dan serigala di sini, pemandangannya sangat tragis. Hitam putus asa. Dalam perang sebelumnya, dia belum menemukan musuh yang kuat. Tetapi kehidupan musuh seperti hari ini jarang terjadi. 40.000 dewa dan setan benar-benar dihancurkan oleh inkarnasi Tuhan yang kedua.
Itu tidak seperti dibombardir dan memudar seperti sebelumnya. Kali ini benar-benar punah. Wanita cantik itu tidak memiliki fluktuasi emosional, dan 6 lengan dikoordinasikan oleh ribuan jiwa militer di belakangnya. Ini hanyalah tangan reinkarnasi. Hancurkan bentuk dan roh dari roh yang keras dan jahat. Dan Heiki juga dicegat lengan oleh Tuhan. Retak Dao muncul di pisau sihir putus asa. Anggota literatur mendidih. Heiki putus asa. Raungan berlanjut, memegang pisau di satu tangan. Ke lengan inkarnasi kedua King Tian. Dia sepertinya tahu bahwa hari ini tidak akan terhindarkan dan ingin berjuang keras. Biarkan pihak lain membayar harga yang paling menyakitkan. Ledakan. Pisau ajaib yang putus asa itu dipotong di atas tentakel. Dalam cahaya yang sangat cemerlang, pisau ajaib hancur. Dan tentakel itu akhirnya hancur oleh cahaya tanpa akhir. Segera setelah itu, lengan tunggal Hekidi terjerat dengan cakar binatang, dan kemudian meledak dengan cakar binatang itu. Sepenuhnya kehilangan lengannya. Heiki melotot tajam. Kekuatan mengerikannya akhirnya membuat wajah cantik wanita cantik Nagujing itu akhirnya tampak sedikit berfluktuasi. Roar. Heiki mengangkat kesedihannya di langit. Dan kaki yang baik meledak. Rusak sebuah tentakel dan cakar binatang melilitnya. Akhirnya, dia membuka mulutnya dengan keras, menggigit leher wanita yang menakjubkan itu. Mereka begitu terjerat sehingga jaraknya begitu dekat sehingga inkarnasi kedua King Tian tidak bisa lepas. Ganti satu bahu dengan satu leher. Klik, geram hitam. Dia meremas pundak kirinya dengan keras, dan kemudian kepalanya sendiri hancur oleh kekuatan hari itu. Adegan itu terlalu tragis. Raja dunia hitam dan harus bekerja keras. Tubuhnya melayang di udara dalam warna hitam, anggota badan dan kepalanya yang patah, dan potongan-potongan pisau ajaib dengan cepat berkumpul bersama. Tapi semua orang tahu bahwa Heiki tidak mungkin mengalahkan wanita ini. Saya takut itu akan segera hancur total. Inkarnasi kedua King Tian, meskipun patah 4 lengan, tetapi mulai tumbuh perlahan lagi. Sebagai contoh, 2 lengan batu giok Frost Sai Sue masih utuh, dan 2 sinar cahaya terang pecah. Pergi ke luka hitam yang terluka parah. Mengaum. Heiki tampak sangat tidak mau dan sepertinya tidak mau mati di tangan yang lain. Tubuh yang rusak bergegas menuju lubang dengan tubuh yang rusak dan pisau yang patah. Inkarnasi kedua King Tian terlihat indah. Pada saat ini, saya tidak tahu mengapa, dan tiba-tiba ada jejak fluktuasi. Berperang melawan lubang langit dengan kekuatan kegilaan. Kelompok sastra mendidih didedikasikan. Di bergemuruh. Heiki dipukuli ke tanah dan menghancurkan tulang, dan pada saat ini di bawah lubang langit, portal kacau juga ditembakkan. Di belakangnya, saya tidak tahu di mana itu terhubung. Ben sudah membayangi kegelapan. Dibungkus dengan pecahan tubuh yang rusak dan pisau ajaib. Tanpa ragu bergegas ke pintu ruang. Harganya adalah bahwa 200.000 jiwa iblis yang tersisa digunakan sebagai pengorbanan. Ini adalah portal ranah ke-6. Jauh, Fazu berteriak, kehilangan suara, setelah kekacauan tahun ini. Dikatakan bahwa portal kedan dari alam ke-6 disegel di tempat yang ganas. Aku tidak menyangka, itu ada di sini. Portal ranah ke-6. Dunia ke-6 legendaris dari bumi misterius akhirnya muncul ke permukaan. Heiki tidak ragu, memasuki ranah ke-6 yang legendaris. Raja Gaisi lolos sampai mati dalam warna hitam, dan keindahan yang menakjubkan itu tampaknya tidak frustrasi. Dia melihat pintu ruang, lalu tiba-tiba berbalik, tubuh besar menghadap Chen Nan dan para dewa. Pada saat ini, semua orang merasakan napas dingin di hati mereka. Chen Nan tidak bisa mengatakan seperti apa rasanya di dalam hatinya. Dia awalnya ingin menggunakan Tian Keng untuk menemukan kembali permulaan hitam, tapi menyerukan lawan yang lebih kuat. Ledakan. Dengan suara keras, langit di atas gunung Fengdu hancur, dan tubuh besar seperti cacing muncul, berdiri di atasnya dengan sosok raksasa. Ternyata kakak laki-laki dari ketua iblis kuno telah tiba di monster ruang waktu. Tanpa kata-kata berlebihan, penyihir cepat-cepat menyingkirkan monster waktu dan ruang, dan kemudian meninju wanita yang luar biasa itu. Kekuatan kekerasan tampaknya memukul pantai seperti gelombang yang mengamuk, dan itu tampak seperti kekacauan batu. Biarkan pegunungan Fengdu yang semuanya hancur, seperti tsunami, semua gunung dan batu melonjak, dan fluktuasi kekuatan agung menakuti para dewa. Chen Nan, Nangong Xianer, dan Demeng semua telah melihat sarana penyihir, mengetahui bahwa keterampilan dan keterampilannya tidak lebih lemah dari Hei. Saat ini, dengan kekuatan kemakmuran penuh, ia adalah inkarnasi kedua dari langit biru yang lelah, dan ia seharusnya memiliki peluang 60% untuk menang. Pesulap telah berubah menjadi tubuh iblis besar, dan itu sangat kuat, dia bahkan menghancurkan wanita yang menakjubkan ke tanah dan melangkah ke bawah tanah. Ini membuat para dewa yang jauh bersorak untuk sementara waktu. Sekarang, tidak ada yang berharap bahwa Tuhan yang pernah membunuh para dewa dan roh akan datang untuk menyelamatkan. Roar, si penyihir Li Xiao, dia mengangkat wanita yang menakjubkan itu ke langit dan ingin merobeknya. Namun, pada saat ini, sepasang tentakel dan sepasang cakar binatang yang telah dihancurkan oleh wanita cantik itu tiba-tiba menjadi gila, dan menjepit tubuh penyihir dengan ganas, langsung terpelintir ke leher penyihir. Perubahan mengejutkan hampir membuat pesulap menderita kerugian besar tetapi pada akhirnya ia menggunakan keterampilan dunia untuk mengguncang belitan wanita itu, dan berdiri agak jauh. Darinya, inkarnasi kedua King Tian, dengan rambut hijau gelap, bangkit secara spontan tanpa angin, dan keenam lengannya sekarang utuh. Ada semburan udara hijau di sekitarnya, dan gelombang luar biasa dari kekuatan yang membuat para dewa bergidik.
Puluhan ribu jiwa militer meraung di Gunung Fengdu, melonjak tanpa henti, dan kemudian menelan sang penyihir. Pesulap itu juga menunjukkan kekuatan bertarung terkuat, dan keduanya sepertinya memutuskan kelahiran dan kematian dengan cepat. Chen Nan hanya ingin menyapa Fazu dan yang lainnya untuk bergegas bersama, tetapi pada saat ini dia tertegun, dia tidak tahu kapan sosok jangkung muncul di sampingnya, dan sedang mengamati perang di Gunung Fengdu. Pemuda misterius. Ternyata seorang pemuda misterius yang mengintai di kuburan para dewa dan setan. Chen Nan hampir berteriak, ini bukan melalui ruang dan waktu, ini pada kenyataannya, keduanya berdiri berdampingan. Namun, yang membuat Chen Nan merasa aneh adalah bahwa Fazu, Demeng, Nangong Xianer, leluhur keempat dan kelima, dan para dewa di sampingnya sepertinya tidak menemukan pemuda ini sama sekali, dan menganggapnya sebagai kekosongan, seolah tidak ada yang terlihat. Chen Nan ingin mengatakan sesuatu karena terkejut, tetapi pria muda dengan awan tipis di wajahnya sedikit menggelengkan kepalanya, menampakkan gigi putih, dan sepertinya tersenyum. Lalu dia tiba-tiba naik ke langit dan mengambil tugu dengan mana yang bagus dari gunung yang runtuh. Itu adalah tablet batu yang awalnya dikubur di Tiankeng. Kemudian meninggalkan gambar sisa di udara, dan sebuah monumen batu besar muncul di belakang wanita yang menakjubkan itu, menebas monumen batu di tubuhnya, dan menjatuhkannya ke debu dalam sekejap. Semua orang merasa sangat terkejut. Para dewa hanya melihat monumen batu besar mengambang secara otomatis, dan tidak melihat pemuda misterius memegangnya sama sekali. Mereka hanya melihat monumen batu gemuruh dan gemuruh, menghantam inkarnasi Tuhan, dan mengalahkannya. Berbalik ke tanah. Bahkan Tuan dari peringkat surgawi tidak melihat sosok yang mencurigakan dengan menggunakan pengamatan Tian Yantong. Chen Nan merasa sangat terkejut, dalam pandangannya, pemuda misterius itu ada di medan perang, dan dia terpapar pada kerumunan, di bawah mata para dewa, mereka mampu membuat mereka terlihat seperti tidak ada. Keterampilan ini sangat menakjubkan. Pesulap itu menatap dingin pada pria muda misterius itu. Dia dengan tajam memperhatikan bahwa ada seorang master dengan kekuatan tak terduga, tetapi dia tidak dapat melihat konten aslinya dan tidak dapat merasakan fluktuasi energi sejatinya. Namun, dia tahu bahwa pemuda misterius ini adalah seorang teman dan bukan musuh baginya, karena pada saat pemuda misterius itu menembak, si penyihir tahu bahwa Tuhan telah menyembunyikan pengetahuan tentang dia. Pemuda misterius itu membantunya menyelesaikannya. Wanita yang tak tertandingi itu diam-diam melahirkan sepasang lengan keempat. Bahkan, dia memiliki total 8 lengan, tepat sebelum dia akan menyerang penyihir, dan hancur oleh master misterius. Jika bukan karena tembakan pemuda misterius itu, si penyihir merasa bahwa dia harus menderita kerugian besar. Pada saat ini, para dewa juga melihat sepasang lengan yang lahir dalam inkarnasi kedua King Tian, dan semua orang ketakutan. Satu lengan adalah naga timur, yang tidak ada habisnya, dan aku tidak tahu berapa lama itu. Armor skala hijau gelap memancarkan cahaya magis, dan mata keran besar berkedip dengan dingin, tetapi tampaknya itu bukan benda mati. Sepertinya itu naga yang hidup. Ini terlalu jahat. Inkarnasi Tuhan pada awalnya adalah tubuh yang hidup mandiri, tetapi masih ada makhluk hidup di bumi. Lengan itu adalah naga asli. Mengaum. Ada suara naga surgawi yang mengaum di seluruh dunia, dan inkarnasi kedua King Tian berdiri dari tanah, dan tubuh besar itu berdiri lagi di antara langit dan bumi. Di kejauhan, Zijin Shenlong dan Baby Dragon marah. Bagaimana bisa klan mereka menjadi lengan Tuhan? Apakah Tuan legendaris benar-benar penguasa segala sesuatu? Ia menggabungkan keunggulan berbagai makhluk hidup. Kalau tidak, bagaimana bisa satu lengan menjadi naga? Saat Tuhan berdiri, lengannya yang lain juga muncul, tidak sesuai dengan lengan Tianlong. Bukan naga, tapi ular besar. Itu juga tak berujung seperti gunung. Sisik tanah hitam bersinar dengan cahaya yang bersinar, dan mata berdarah mereka berdetak kencang. Huruf ular yang besar dan berapi-api itu sangat menyeramkan. Kisah itu dihancurkan oleh orang-orang, Tuhan tidak marah, tetapi ketika dia melihat pemuda misterius itu memegang monumen batu besar, wajahnya tiba-tiba berubah untuk pertama kalinya. Jelas, dia melihat penampilan nyata dari orang yang datang dan dengan jelas memahami keberadaannya. Yang mengejutkan semua orang, dia membuat suara untuk pertama kalinya. Yang Tian menjerit, rambut hijau gelap menari-nari liar, dan seluruh tubuh berwarna biru dan hijau. 8 tangan bahkan menghancurkan langit dan menari dengan keras. Jelas, dia sedikit gila. Dia tampaknya memiliki dendam yang sangat tua dengan anak muda misterius. Hanya, pesulap itu bergegas sesegera mungkin, menghalangi jalannya. Telapak tangan besar berubah menjadi 1000 bobot, dan itu terbunuh menuju Dewa 8 tangan. Pemuda misterius itu tidak menyerang lagi. Setelah melihat penyihir bertarung dengan inkarnasi kedua King Tian lagi, ia menjatuhkan monumen batu besar di tanah dan kemudian mundur ke sisi Chenan. Selama proses ini, tidak ada yang masih melihatnya, bahkan Fazu dan penguasa surga lainnya menganggapnya sebagai udara transparan. Tetapi semua orang tahu bahwa pemandangan itu tampaknya menyembunyikan seorang tuan yang sangat kuat. Ini adalah dorongan bagi para dewa, mungkin, hari ini, bisa membunuh Tuhan. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah ide gila, dan bahwa setiap dewa memikirkan masalah ini. Yang disebut Tuhan hanya dapat membawa mereka kehancuran. Sekarang, jika seseorang dapat membunuhnya, itu sebenarnya adalah Injil para dewa, apa? Melihat pemuda misterius yang datang di sampingnya, Chen Nan meledak ke dalam perasaan aneh yang tak terlukiskan. Pemuda misterius ini membawanya terlalu banyak kejutan dan kejutan. Di mana dia suci? Siapa kamu? Chen Nan mengirim fluktuasi mental yang samar.
Dia benar-benar ingin tahu identitas pihak lain. Untuk orang yang benar-benar terpisah ini, dia memiliki terlalu banyak pertanyaan untuk meminta jawaban. Pemuda misterius itu menunjukkan giginya yang putih dan tidak bisa melihat senyumnya yang sebenarnya, tetapi jelas dia bisa merasakan senyumnya yang cemerlang. Pada saat ini, pertempuran sengit antara penyihir dan inkarnasi kedua dari langit biru sangat sengit, dan itu sudah menjadi sengit. Harus dikatakan bahwa kekuatan hitam Raja Gaisi mengejutkan enam alam. Meskipun dia akhirnya kalah, dia benar-benar menghantam langit. Kekuatan wanita yang menakjubkan itu jelas kuat seperti tidak pada awalnya. Sekarang, berhadapan dengan penyihir yang hampir kalah dengan penyihir hitam, itu benar-benar menjadi imbang, tidak lagi seberani sebelumnya, yang membuat para dewa melihat harapan. Mengaum, dua tangan yang dilahirkan oleh Tuhan adalah makhluk yang benar-benar hidup. Pada hari itu, naga itu meraung, dan terlepas dari tubuhnya, dan bergegas menuju penyihir. Pada saat yang sama, ular itu juga meninggalkan tubuh dalam sekejap, melingkar ke arah si penyihir. Wanita mempesona itu sendiri, bahkan dari tengah ke lawan. Peristiwa itu terjadi sangat tiba-tiba, dan penyihir itu tertangkap basah. Dia tidak berharap pihak lain memotong lengannya dan terlalu kejam pada dirinya sendiri. Melihat keseimbangan akan terputus, bunga-bunga di depan para dewa, monumen batu besar itu terangkat kembali, berubah menjadi bayangan cahaya dan muncul di belakang kepala wanita yang menakjubkan itu, dan ditutup dengan sentuhan. Tubuh besar yang dipukul berguncang dan jatuh di Gunung Fengdu. Ancaman paling kuat di bagian depan, pada saat yang paling kritis, ditabrak oleh getah dan jatuh ke debu, tekanan penyihir itu langsung lega, dengan kekuatan gaib yang tak tertandingi, ia memperbaiki naga dan ular di udara, dan kemudian iblis kosong binatang itu memanggilnya. Itu menghancurkan kehampaan dan memindahkan ular naga ke ruang yang tidak diketahui, di penjara dengan menyamar. Tuhan sangat geram, kali ini emosinya lebih keras daripada yang terakhir. Dia berbalik dengan ganas dan menatap pemuda misterius di samping Chen Nan. Pembunuhan yang dingin membuat para dewa merasa kedinginan. Pesulap itu tertawa. Meskipun dia tidak tahu siapa yang menembak secara diam-diam, dia tahu bahwa dia benar-benar miliknya sendiri. Mencoba yang terbaik, akibatnya, perang menjadi lebih tragis. Pesulap itu tidak menyayangkan upaya apapun, tujuannya sangat sederhana, ia ingin menguras tenaga hidup Allah, dan kemudian menyerahkannya kepada orang-orang yang secara diam-diam misterius. Untuk tujuan ini, gerakannya sangat sengit, dalam waktu singkat, penyihir itu sendiri telah jatuh sekali, dan lengan inkarnasi kedua dari langit biru telah dicekik olehnya secara berturut-turut dan sulit untuk tumbuh untuk sementara waktu. Sampai, pada akhirnya, dia bertindak dalam ledakan lagi. Inkarnasi kedua Qingtian juga terputus di pinggang. Ini sejak perang. Kerugian terbesar dari wanita yang menakjubkan adalah bahwa darah berceceran dengan warna biru. Dia akhirnya menjerit kesedihan. Rambut hijau gelap menyapu langit, memecahkan celah mengerikan di ruang angkasa. Dia dipukul dengan keras, sangat marah, ingin melakukan segala yang mungkin untuk menghancurkan penyihir. Namun, si penyihir telah memanggil monster waktu dan ruang angkasa, dan dia telah bersembunyi kembali ke kehampaan tanpa melihat ke belakang, dan telah pergi. Dia merasa bahwa tugas telah selesai, dan kemudian pria misterius itu pasti akan menembak. Ketika pesulap hilang, hati para dewa tenggelam. Merasa sedikit panik, tapi, tepat saat ini, pria yang bersembunyi di kegelapan akhirnya menembak. Diam-diam, 6 pintu reinkarnasi muncul di atas Gao Tian. 6 lubang hitam, portal yang sangat menakutkan. Dengan nafas kematian yang tak terbatas, Gao Tian ditutup dan inkarnasi kedua dari Qingtian yang direorganisasi terperangkap. Itu dia, melihat pintu reinkarnasi yang akrab dan aneh ini. Nangong Xianer adalah orang pertama yang bangun, dia akhirnya tahu sesuatu, dan orang-orang yang bersembunyi dalam kegelapan melewati ruang dan waktu. Pemuda misterius yang telah melihat berkali-kali di pemakaman iblis. Wajah Demeng juga berubah tiba-tiba, dia tidak memikirkan orang rahasia itu. Ternyata orang kuat yang saya lihat saat bepergian melalui ruang dan waktu, mereka telah melihatnya dalam sejarah. Namun, pada saat ini, dia bertemu lagi dalam kenyataan. Pada saat ini, Demeng banyak berpikir, dan dunia manusia layak menjadi tempat lahir, legendaris dari tanah yang kuat. Pada hari tanpa langit, bahkan seorang master telah menyelesaikan cara tanah iblis, masih bebas di dunia. Fazu juga terdiam beberapa saat. Pemuda misterius muncul, tetapi penampilannya masih tidak bisa dibedakan. Dia tidak berubah menjadi tubuh seperti dewa, tetapi bahkan jika tubuhnya sangat kecil dibandingkan dengan tubuh Tuhan, tetapi seluruh tubuhnya mengungkapkan kekuatan agung seperti laut, seperti gunung raksasa. Sama sekali tidak lemah, tidak ada kata-kata. Tambahan, keduanya tampaknya saingan, dan mereka bergegas bersama begitu mereka bertemu. Pertempuran sengit pecah. Tubuh mungil itu meledak dengan kekuatan yang paling menakutkan. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Heiki dan Demon Master, dan bahkan menguatkan Seng beberapa poin. Mengaum. Keindahan yang menakjubkan itu meraung. Pada saat ini, wajahnya mengerikan, dan dia menjadi sangat ketakutan. Kulitnya yang halus dan lembab perlahan menyusut, kemudian pecah, dan akhirnya memudar, menampakkan cahaya biru. Armor skala. Kepala wanita cantik itu juga berubah menjadi wajah kental dalam sekejap, dan ada sisik kepala monster di mana-mana. Peralihan dari kecantikan yang menakjubkan menjadi monster tidaklah instan, kontras antara bagian depan dan belakang terlalu besar, para dewa yang terkejut-terkejut dan tak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Dengan perubahan penampilannya, sosoknya telah berubah secara dramatis, dan dia tidak lagi sebagus Fang Kai.
Pada saat ini, sosoknya telah meroket, dan tubuh batu gioknya yang ramping telah menjadi binatang yang sangat kuat. Pada saat yang sama, kecuali naga dan lengan ular yang diambil oleh penyihir, 6 lengan lainnya sekali lagi tumbuh penuh, menyapu pemuda misterius itu. Jelas, dia mengumpulkan kekuatan yang tersisa dan ingin bertarung di pertempuran terakhir. Namun, ini tidak mengubah kekalahannya. Setelah seperempat jam, tentakel tiba-tiba pecah, darah berhamburan di langit, kelahiran kembali di pintu reinkarnasi, dan menelan tentakel ke dalamnya. Boom! Di pegunungan Fengdu yang hancur, kekuatan mendayung di laut sangat terguncang. 6 pintu reinkarnasi dengan cepat berputar di udara, dan keenam lengan inkarnasi kedua Qingtian semuanya rusak dan tertelan. Pada saat ini, penyihir yang melarikan diri kembali ke Xiao Liu Dao tiba-tiba merasa bahwa di Xiao Liu Dao, dunia terbalik dan bahkan kekuatan kehancuran melonjak liar. Dia berbisik pada dirinya sendiri, siapa itu? Siapa yang sebenarnya mengendalikan Xiao Liu Dao? Tidak semua orang sudah. Apakah 6 orang yang menciptakan Xiao Liu Dao masih hidup di dunia ini? Tuhan memotong keenam lengannya, benar-benar gila, dan sekali lagi berubah menjadi beberapa pasang lengan dengan kekuatan sihir yang besar, bergegas menuju pemuda misterius itu. Namun, pada saat ini, pria misterius itu bahkan lebih gila darinya. Dia mengubah dua telapak tangan besar, meraih pergelangan kaki yang lain, dan kemudian mengangkat inkarnasi kedua Qingtian, bahkan membelah dewa di udara. Adegan ini terlalu mengejutkan. Seorang kultivator yang memiliki kekuatan ke surga sebenarnya memotong inkarnasi surga. Sebenarnya Tuhan yang disembelih. Raungan pemuda itu tidak lagi sepi saat dia mulai, dan sekarang dia hampir gila. Darah sarana membuat para dewa bergidik. Aku melihat telapak tangan besar, yang terus-menerus diselingi dalam tubuh Tuhan. Hancurkan menjadi saus daging. Ada hujan deras berdarah di langit. Pada saat yang sama, ledakan guntur dan guntur terjadi, dan para dewa ketakutan di dunia yang aneh. Tuhan dibantai. Apakah outlier ini menandakan pertanda hebat? Seluruh wilayah Gunung Fengdu sepenuhnya tertutup oleh hujan darah. Pada hari ini, awan darah bergulir, guntur dan guntur meledak, dan gambar yang sangat mengerikan ditampilkan di depan para dewa. Mayat besar dewa akhirnya sepenuhnya dihancurkan oleh pria misterius itu, berserakan ke setiap sudut Gunung Fengdu, dan akhirnya ditelan oleh pintu reinkarnasi 6 arah. Bayangan jiwa besar ingin naik ke langit, tetapi ditutupi oleh pria misterius. Pada saat ini, sosok iblis harta benda langit di Chen Nan tiba-tiba bergegas keluar, dengan cepat diperbesar hingga ribuan kaki, dipegang di tangan oleh pria misterius itu, dan kemudian didorong ke arah jiwa sisa yang sangat besar, mengaum. Jiwa sisa Tuhan, dengan raungan terakhir, sepenuhnya ditelan oleh sosok iblis. Tu Tian, hari ini, pria misterius itu benar-benar membantai Tuhan. Para dewa tertegun, dan mereka tidak bisa mempercayai fakta di depan mereka. Seorang pembudidaya membantai para dewa dan menghancurkan inkarnasi surga. Ini hampir seperti fantasi, para dewa tidak akan melupakan malapetaka ribuan tahun yang lalu pada saat itu, para dewa dan setan jatuh dan dunia menjadi tragis. Sumbernya adalah adanya inkarnasi kedua dari langit biru. Dewa-dewa. Sekarang, seseorang telah menghancurkan langit. Kekuatan macam apa ini? Pemuda misterius itu, di mata para dewa, hampir sebanding dengan gunung suci yang agung, sebuah keberadaan yang membuat semua dewa perlu beribadah. Ini luar biasa, keterampilan pria ini bisa dipanggil melawan langit. 6 gerbang reinkarnasi, seperti 6 binatang buas, portal lubang hitam tak tertandingi, terus berputar di atas Gunung Fengdu, ditambah dengan hujan berdarah yang tak berujung, dan guntur petir, biarkan para dewa di kejauhan merasakan kedinginan dan merasa ngeri. Tidak ada yang bebas, Tuhan mundur, takut dia akan ditelan oleh 6 portal jika dia tidak peduli. Ada juga gambar besar Tai Chi yang dipegang di tangan lelaki misterius itu, yang juga menakutkan para dewa, dan itu hanya telah menelan jiwa Tuhan begitu gila. Ini benar-benar harta karun. Bahkan hari-hari telah diterima. Banyak orang memandang Chen Nan dengan curiga, tetapi pada orang misterius itu. Banyak orang melihat bahwa sosok Taiji terbang dari Chen Nan. Mereka tidak mengerti hubungan seperti apa yang dimiliki orang misterius itu dengan Chen Nan. Namun, banyak orang tahu bahwa sosok iblis ini tampaknya milik Chen Nan, karena Chen Nan telah menggunakannya sebelumnya. Pada saat ini, hujan darah deras masih menggila, dan kilat besar terus berpisah dari langit, seolah-olah itu adalah seruan kematian Tuhan. Dan sepertinya hukuman langit akan diturunkan, dan pada saat ini, semua orang ketakutan. Lagi pula, itu adalah inkarnasi surga. Berani tidak menghormati langit, harus dikutuk. Tapi, penghukuman tidak turun, orang-orang muda misterius menjadi gila. Dia terus meraung melawan langit yang gelap, dan gelombang suara yang bergulir menekan guntur di langit. Semua kilat dan kilat melintas di sekitarnya, dan tidak ada kilatan kilat jatuh di dekat tanahnya. Dia mengangkat sosok iblis seperti dewa seperti gunung. Berdiri tinggi-tinggi di atas Gunung Fengdu, aku benar-benar menelan gunung dan sungai, tetapi aku hanya menghargai situasinya. Kemudian, pria misterius itu melambaikan tangannya, dan monumen batu besar yang terkubur di bumi dan batu terbang ke langit. Dia meraih di tangannya, membanting menuju lubang langit. Dengan suara keras, sebuah monumen batu besar meledak menjadi cahaya yang menyilaukan dalam hujan darah, menghancurkan pintu kacau yang mengambang ke lubang langit. Kemudian batu itu berguling. Gelombang bumi melonjak. Tiankeng itu langsung terisi. Lambat, deru pria misterius itu berhenti, dan sosoknya perlahan-lahan memudar. Lalu tanpa sadar, hilang di depan para dewa. 6 pintu reinkarnasi menghilang. Tidak ada yang menangkap jejaknya.
Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Dan sosok iblis Dewa Bumi yang besar itu menghilang saat dia menghilang. Perlahan-lahan memudar ke dalam kekosongan, dan tidak kembali ke sisi Chen Nan. Semuanya penuh kabut. Orang-orang muda datang dan pergi tanpa jejak, meninggalkan imajinasi para dewa yang tiada akhir. Inkarnasi kedua Tuhan itu hancur di Gunung Fengdu. Secara instan menyebar ke dua ranah. Semua praktisi mengetahui fakta ini, dan akhirnya bahkan memperkenalkan ranah kelima. Itu menyebabkan 3 alam mendidih. Hujan deras turun selama 3 hari 3 malam. Seluruh gunung Fengdu berwarna merah darah. Bau berdarah yang menyengat meresap ke dunia. Adegan yang menyedihkan. Selain itu, semua gunung di Gunung Fengdu runtuh. Sepotong dunia berdarah ini, tentu saja, seperti syuro neraka. Dalam 3 hari terakhir, area ini selalu sangat indah. Hujan darah turun dengan deras. Dalam guntur dan guntur, selalu ada suara hantu merintih. Suara itu menakutkan. Mengerikan. Banyak dewa yang tinggal di sini dan menonton merasa merinding. Bagian belakangnya dingin. Tidak ada yang bisa menemukan siapa yang menangis, dan tidak ada yang bisa merasakan gelombang jiwa sedikit pun. Chen Nan, Fazu, Demeng, Nangong Xianer dan lainnya. Saya juga menunggu di sini selama 3 hari, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa, dan akhirnya sampai pada kesimpulan. Meskipun jiwa bumi Tuhan ditelan oleh diagram Taiji, mungkin ada beberapa jiwa yang hancur tersebar di Gunung Fengdu ini, dan ada ribuan jiwa militer di sini, yang menyebabkan suara tak menentu menjadi sulit dipahami. Bagaimanapun, cuaca cerah 3 hari kemudian, hujan darah tidak lagi turun, dan guntur dan kilat juga lenyap, tetapi atmosfer bumi tampaknya lebih intens. Gunung Fengdu yang rusak telah benar-benar berubah menjadi merah darah, membuat tempat ini semakin menakutkan, bekas kabut hitam telah menjadi kabut darah. Chen Nan memanggil hantu surga. Orang ini lebih licin daripada Loah, dan tidak menderita bahaya. Sebaliknya, setelah baptisan hujan berdarah di tempat yang berbeda, ia berkultivasi tampaknya memiliki kecenderungan yang meningkat. Bahkan dengan muridnya Gusi, dan hantu-hantu lain dan hantu-hantu, ada kecenderungan untuk berevolusi. Hujan darah Tuhan tampaknya telah menjadi suplemen tonik hantu. Masalah ini sedang berjalan lancar di 3 alam, dan semua praktisi membicarakannya, tetapi tidak ada yang bisa menebak di mana pemuda misterius itu berada. Sebulan kemudian, meskipun masalah ini masih banyak dibicarakan, itu tidak fanatik seperti yang dimulai. Selama periode ini, Chen Nan dan yang lainnya telah menjelajahi Tiankeng dan ingin melihat gerbang kekacauan alam ke-6. Akibatnya, semua penguasa surga menemukan bahwa kekuatan segel pada monumen batu di Tiankeng dengan cepat memudar, dan gerbang keos punya waktu. Mungkin bergegas keluar. Saya tidak tahu apakah pemuda misterius ini tahu, apakah ini sengaja dilakukan. Dia ingin menghubungkan dunia ke-6 dengan orang-orang. Tidak ada yang bisa menebak, sama seperti tidak ada yang bisa menebak seperti apa dunia ke-6 itu. Sampai sekarang, orang hanya tahu bahwa Maha Guru Qi Juetian berasal dari alam ke-6. Secara umum, alam ke-6 memberi orang kesan bahwa itu kuat. Setelah 3 hari terakhir pada hari Tutu, Chen Nan menyadari bahwa sosok iblis muncul di tubuhnya, dan dia tidak bisa menceritakan kisahnya. Baru setelah ia kembali ke bulan ia berkonsultasi diam-diam dengan 4 leluhur dan 5 leluhur, dan kemudian dengan segera memanggil tubuh bagian atas dari 8 jiwa Chen. Waktunya terlalu ketat. Alam ke-6 dapat berkomunikasi dengan orang kapan saja. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Suara langkah para dewa kuno yang kembali ke tanah semakin dekat dan semakin dekat. Sekarang hanya kekuatan absolut yang menjadi kata terakhir. Ketika Chen Nan memperkenalkan jiwa-jiwa yang tersisa dari 8 leluhur ke dalam sumber kehidupan, ia mendengar geraman 8 leluhur. Merasakan emosi gembira mereka, ke-8 leluhur itu terbenam di danau tempat sumber kehidupan bertemu. Tapi, selama periode ini, hampir terjadi perkelahian. Ada beberapa puing di dasar danau. Mereka tampak sangat tidak puas dengan para pendatang baru. Dalam sumber kehidupan membangkitkan gelombang teror, dan 8 jiwa keluarga Chen juga berkumpul bersama. Konfrontasi dengan itu, untungnya, pada akhirnya, kedua belah pihak mundur ke masing-masing pihak dan tidak bertarung. Ini membuat Chen Nan bertanya-tanya, mungkin beberapa reruntuhan ada di sini untuk memulihkan jiwa mereka, tetapi dia bahkan tidak tahu asal-usulnya. Jelas itu dibuat oleh orang misterius, dan orang yang dihargai oleh orang misterius itu sama sekali bukan orang yang malas. Setelah 3 hari berlalu, Chen Nan melepaskan hatinya. 8 jiwa tidak pergi dari sini, yang jauh lebih cocok untuk budidaya mereka daripada makam 8 jiwa. Dia menantikan kembalinya 8 jiwa sepenuhnya suatu hari. Namun, dia tahu bahwa jika tidak ada kesempatan khusus, yang disebut 1 hari, mungkin akan sangat jauh, dan pada saat itu kekacauan besar antara dunia ini dan dunia akan berakhir. Chen Nan menarik diri dari sumber kehidupan, dan menemukan bahwa siluet tanaman merambat biru di atas danau kecil telah terbentuk lagi, dan mata tertutup, Chen Nan, terbungkus di dalamnya. Dia mendengus dingin. Tanpa tindakan, Chen Nan, di tanaman merambat relatif lemah. Tidak layak baginya untuk menarik kekuatan. Terbang keluar dari sosok iblis. Tampak di depan 4 leluhur dan 5 leluhur, kedua leluhur itu sangat bersemangat. Mereka tahu bahwa Chen Nan melakukan segalanya. Jika mereka bisa berhasil, keluarga Chen pasti akan menjadi keluarga pertama dari 6 dao. Sampai saat itu, hanya sedikit orang yang bisa membandingkannya. Tentu saja, kedua leluhur secara otomatis mengabaikan keluarga dalam legenda Taiko. Kedua leluhur, benarkah Yuxin dibangkitkan, dan tidak ada jalan lain?
Suara Chen Nan bergetar, tampaknya sangat kontradiktif dan menyakitkan di hatinya. Setelah menyelesaikan masalah 8 jiwa keluarga Chen, dia siap untuk membangkitkan Yuxin di dalam hatinya. Si Zhu Chang menghela nafas. Dao, tidak, benar-benar tidak. Anda harus tahu bahwa masalah hidup adalah yang paling mendalam dan rumit. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa itu 100% transparan. Jika Anda ingin membangkitkan kembali kehidupan yang sudah hilang, Anda harus membayar banyak beban harga. Petik 2. 5 leluhur berkata, latihan kultivasi alam surga dilupakan, dan Yuxin telah ditutup di bulan kita selama 15 tahun. Hidup di pinggiran hutan abadi, peri yang tumbuh dari benih jiwa sangat mudah ditemukan. Sekarang Chen Si itu juga ada di sini. Sekarang satu-satunya yang harus Anda lakukan adalah menemukan Yuxin, mayat di alam mendalam Kunlun. Bagaimana memilih? Anda memutuskan sendiri. Petik 2. Chen Nan berada dalam dilema, dan hatinya sangat sakit. Dia tidak tahu bagaimana membuat pilihan. Dia akhirnya menunggu hari ini dan menemukan sumber kehidupan dengan susah payah. Bisakah dia melambaikan pisau daging ke matahari pagi yang paling polos dan baik? Tidak. Melihat harapan kebangkitan Yuxin, bisakah dia berhenti di sana? Tidak. Namun, keduanya sangat kontradiktif. Ingin membangkitkan Yuxin, Anda harus memegang pisau tukang daging untuk membunuh jiwa yang berbeda. Buatlah itu bergabung kembali ke aslinya, dan buat ulang nirvana dalam sumber kehidupan. Hati Chen Nan sangat menyakitkan, dan Chen Si telah sangat tertanam dalam hatinya, tetapi dia tahu itu adalah sinar bayangan jiwa Yuxin. Jika dia ingin membangkitkan Yuxin, Chen Si dan yang lainnya pasti akan mati. Bagaimana dia harus memilih? Pada saat ini, Chen Nan ingin menghancurkan langit biru dan datang ke perang paling tragis. Dia takut akan setiap pilihan yang dia buat. Selama sebulan penuh, Chen Nan menutup diri di kamar rahasia, tidak ada yang ingin melihatnya, pikirannya terus-menerus berjuang, bahkan ingin menyegel dirinya di sini selamanya. Namun, hal-hal tidak dapat diselesaikan. Pada akhirnya, keinginan yang kuat untuk melihat Yuxin yang asli dengan kuat menang. Dia tidak akan melupakan bagaimana Yuxin meninggal pada masa itu. Dia tidak akan melupakan kata-kata yang dikatakan Yuxin sebelum dia meninggal. Ketika kamu tua, jika kamu masih ingat ketika kamu masih muda, kamu pernah bertemu seorang gadis bernama Yuxin, aku akan sangat senang. Tersenyum dan meneteskan air mata, sangat sedih, sangat patah hati. Chen Nan berdiri dan memecahkan ruang batu dalam sekejap. Dia memutuskan untuk membangkitkan Yuxin dengan segala cara, bahkan jika dia akan kehilangan banyak. Chen Nan bergegas keluar dari ruang rahasia dan terbang ke langit. Aku melihat seorang gadis kecil berusia 11 atau 2 tahun terbang di kejauhan. Dia dipenuhi dengan sukacita, seperti malaikat kecil yang bahagia. Dia dengan lembut memanggil, saudaraku Anda akhirnya keluar, saya sangat khawatir tentang Anda, apa yang salah dengan Anda? Petik 2. Fajar, ternyata adalah Fajar. Selama sebulan, dia telah menunggu di luar ruang batu. Hati Chen Nan meledak kesakitan, seolah-olah dia diraih oleh Li Zuo. Dia menghadapi matahari pagi tanpa kata-kata, dan tidak berani menghadapi matahari pagi. Ketika dia melihat matahari pagi yang indah dan baik, bagaimana dia bisa menyingkirkan tangannya dan bagaimana dia bisa menggunakan pisau tukang daging. 15 tahun yang lalu, Chen Nan jatuh ke titik terendah dalam hidupnya, dan dia tidak pernah meneteskan air mata, karena dia adalah seorang pria dan tidak akan berduka untuk dirinya sendiri, tetapi sekarang, dia memiliki perasaan menangis. Butuh waktu lama bagi Chen Nan untuk mengendalikan dirinya, dan emosinya berangsur-angsur menjadi stabil. Dia tercengang suaranya, nyaris tidak menunjukkan senyum jelek, dan berkata, Cheng Si. Itu adalah saudara yang buruk, jadi kamu khawatir. Kakak harus pergi. Jangan untuk pergi sebentar. Petik 2. Meskipun sangat menyakitkan, Chen Nan masih memutuskan untuk pergi ke pinggiran hutan abadi terlebih dahulu, yang akan membawa peri Saint Catherine ke bulan. Xiao Cheng Si berkata dengan cemas, saudaraku, kondisimu benar-benar membuat Cheng Si sangat khawatir. Pernahkah kamu menemui masalah? Kamu bisa berkata kepada Cheng Si akan membantu saudaramu khawatir. Juga, saudaraku akan membiarkan aku pergi bersamamu. Chen Si tahu bahwa ia mungkin tidak dapat membantu saudaranya, tetapi Chen Si ingin bersama saudaranya. Chen Si tidak pernah melihat saudaranya selama 15 tahun dan sangat merindukan saudaranya, dan ingin tetap bersama saudaranya setiap saat bersama. Wajah murni tapi kuyu menatap Chen Nan dengan prihatin. Kata-kata ini, ungkapan ini, seperti pisau tajam, terpotong di hati Chen Nan, dia merasa sangat sakit di hatinya. Chen Nan berteriak dan bergegas keluar dari bulan. Dia merasa terputus. Dengan linglung, dia datang ke pinggiran hutan abadi dan mencoba menahan Saint Catherine Peri dan mengirimnya ke bulan. Kemudian dia bergegas ke Kunlun mendalam realem. Gunung Kunlun yang luas adalah urat nadi spiritual di dunia, tidak hanya jika itu adalah tanah suci ras setan, tetapi juga banyak pembudidaya manusia, yang dikatakan berada pada periode kuno itu. Bahkan lebih banyak dewa dan manusia kuno membuka khotbah mereka di sini, yang benar-benar tempat langka di dunia kultivasi terkenal. Di bawah 3000 meter, puncak dan lembah berwarna hijau. Kecantikan yang tak tertandingi. Ini seindah negeri dongeng, setelah mencapai lebih dari 5 atau 6 kilometer. Puncak gunung akan tertutup salju, dan akan ada jas perak dingin. Ini juga salah satu pemandangan paling penting dari Gunung Kunlun. Puncak yang menjulang, dari kaki gunung ke puncak, dapat mencerminkan lanskap yang berbeda dari 4 musim.
Sangat aneh. Dalam keadaan linglung, Chenan sudah terbang ke gunung di ketinggian 6 kilometer. Di sini ada dunia es dan salju, dan kepingan salju kristal jatuh di langit. Chenan berdiri diam untuk waktu yang lama. Ren Hanfeng meraung, dia seperti fosil. Hari ini pikirannya sangat kacau, dan dia benar-benar ingin menghidupkan Yuxin itu kembali 10.000 tahun yang lalu. Tapi harganya terlalu mahal, artinya akan kejam. Catherine de Elfensein. Dia tidak memiliki dendam terhadapnya, dia adalah peri yang riang, dan sebagai orang suci di suku peri kuno, dia menikmati status yang tinggi. Apakah perlu untuk secara brutal membunuh orang yang tidak bersalah seperti itu untuk membangkitkan Yuxin? Akan sangat kejam dan egois untuk melakukan itu. Pada awalnya, Tianji Yuxin dan Chen Nan juga terjerat dalam dendam dan dendam, dia tidak akan melupakan serangkaian peristiwa yang giat di surga alam untuk membangkitkannya kembali. Berperang melawan Tanah Buddha, melawan 6 Raja Iblis, pergi ke barat dan meminta para dewa dari semua lapisan masyarakat untuk membantu, menabur hantu di langit dantai. Saya telah melakukan begitu banyak hal untuknya, tetapi sekarang saya harus memegang pisau tukang daging. Mulai dengan dia, Chen Nan merasa itu sulit dilakukan. Tentu saja, hal yang paling sulit adalah Chen Xi. Chen Xi sangat dekat dengannya, bagaimana dia bisa pergi? Dari saat Xiao Chen lahir, hanya mengandalkan dia. Saat dia membawanya keluar dari lembah Baihua, dia pernah bersumpah bahwa tidak ada yang akan melukai Chen Xi dalam kehidupan ini. Jika tidak, Huang Qian akan menjatuhkan pihak lain bahkan jika dia jatuh. Untuk membalikkan misteri Fajar, 7 pedang iblis dari surga melawan ribuan orang di kota Jin, penguasa pedang, Taoran, dan ksatria naga, yang marah. Malaikat kecil yang bertarung sangat keras tetapi dengan darah dan perlindungan hidup. Bagaimana saya bisa tega menyakitinya? Mengaum. Berdiri di es dan salju, Chenan. Tiba-tiba raungan keras datang dari langit, dan salju putih tebal berserakan di tanah. Terkejut dalam sekejap, tubuhnya meledak dengan energi magis, sepasang mata memancarkan cahaya magis yang tak tertandingi, dan rambut hitam panjangnya menari liar. Pada akhirnya, dia berdiri terbalik. Dia bahkan menunjukkan tanda-tanda pesona. Sudah lama sejak Xuan Gong keluarga Chen bergabung dengan Taisang Forgotten Love Record. Tidak ada pembalikan yang terjadi. Dan sekarang, Chen Nan tanda-tanda pesona seperti itu. Bukan oleh Xuan Gong. Ini adalah suasana hati yang mengarah ke bumi. Tanpa henti menghembuskan napas dengan keras, awan iblis di puncak gunung menjadi semakin makmur. Pada akhirnya, dunia yang tertutup salju telah benar-benar jatuh ke dalam kegelapan. Inilah kemarahan berangin. Peluit ajaib meledak, mengerikan sekali. Untuk Yuxin, bahkan jika semua orang membunuh semua orang di dunia, tidak apa-apa. Chen Nan jatuh ke dalam keadaan gila. Suaranya sangat dingin dan dingin. Pada saat ini dia sepertinya telah menghilangkan sebagian besar perasaan orang-orang biasa. Pada saat ini dia adalah iblis sejati. Dilema membuatnya jatuh ke jalan ajaib untuk sementara waktu. Chen Nan membengkak dengan roh jahat yang mengerikan. Terbang menuju tanah suci ras iblis. Tempat yang dilewati penuh dengan kemarahan. Di pegunungan di bawah, burung terbang dan melarikan diri, dan banyak pembudidaya dibayangi. Ini bukan pertama kalinya saya berada di sini. Chen Nan dengan cepat bergegas ke pintu masuk alam mendalam Kunlun dan memasuki dunia bunga dan burung. Dia melonjak karena marah. Seketika mengganggu iblis Kunlun. Semua monster, besar dan kecil, bergegas keluar dengan cepat. Semua kenalan, Chen Nan datang ke sini berkali-kali, dan semua monster sudah mengenalnya. Keempat monster tua di daratan Kunlun mendalam realem, melihat Chen Nan tampaknya sangat berbeda dari biasanya, berdiri keluar dari keramaian. Menatapnya, lembah Baihua telah dipindahkan ke bagian alam. Besar ini oleh 4 iblis tua. Chen Nan memandang ke lembah Baihua tidak jauh dari sana dan bertanya, kamu tahu siapa yang menciptakan lembah Baihua? Saya tidak memahaminya sebelumnya, tetapi saya belum memahaminya, tetapi sekarang saya telah mencapai tingkat surga, jatuh ke tanah ajaib. Chen Nan telah merasa bahwa Baihuagu sama sekali tidak sederhana dan tidak sadar. Petik 2. Keempat monster tua memiliki hubungan dekat dengan Chen Nan. Tetapi dia juga berhati-hati ketika melihat situasi seperti itu. Pada saat ini, cahaya putih terbang dari puncak gunung yang jauh, dan seekor harimau terbang membawa peri seperti mimpi. Datang ke tempat, siapa yang berlari ke raungan klan iblisku? Suara itu tidak jelas dan tajam, keindahannya sangat indah, bahkan lebih indah, dan itu benar-benar keindahan yang langka. Meskipun Chen Nan sementara telah jatuh ke jalan setan, ingatannya tidak akan hilang ingatan dan tidak bingung. Dia mengenali orang di depannya sekilas. Ternyata itu adalah putri iblis kecil yang belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Misalkan saja putri setan kecil yang sombong dan sombong saat itu. Ini adalah kuncup bunga untuk ditempatkan. Jadi sekarang dia adalah bunga peoni yang mekar, di puncak yang paling indah dan indah. Gadis kecil yang sombong dari masa lalu sekarang adalah sosok seperti peri. Tentu saja, sifatnya sepertinya tidak banyak berubah. Chen Nan jelas melihat titik kebijaksanaan di mata besarnya. Saya adalah seorang pelayan kecil, tidakkah Anda kenal saya? Suara Mo Xing Chen Nan didingin. Tapi bagaimanapun, tidak ada eksposur pembunuhan. Dia tidak kehilangan sifatnya. Berani-beraninya kamu bersikap tidak hormat pada Putri Ben. Jangan berpikir bahwa anak lelaki itu tumbuh di basis kultivasi kamu, dan dewa itu sudah lama sama seperti sebelumnya. Omong-omong, kamu berutang budi padaku. 2 bayi dan anak-anak dikejar oleh Demeng dan Fazu di luar Xiao Liu Dao.
Saya mengirim beberapa kerumunan iblis untuk mengatasi bahaya mereka. Petik 2. Chen Nan menatap putri kecil itu, dan mengingat masa lalu. Sifatnya yang ceroboh tampaknya tidak banyak berubah. Tanah persis seperti yang dia katakan. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Ternyata itu peringkat surgawi. Dia memikirkan apa yang dikatakan Demeng. 7 keajaiban. Putri kecil itu ternyata adalah reinkarnasi dari 7 keajaiban surga. Alasan mengapa dia 10.000 tahun yang lalu menjadi iblis yang mulia Kunlun. Itu karena dia memiliki jiwa-jiwa yang tersisa dari 7 gadis surgawi yang luar biasa, dan sekarang, setelah beberapa sisa jalan Xiao Liu keluar, apakah jiwa yang tersisa yang bersesuaian dengannya telah direorganisasi dan diselesaikan? Apakah Anda seorang dewi surga, atau putri kecil asli? Chen Nan bertanya dengan dingin. Wow, kamu tahu banyak, Tuan Putri kecil itu tampak terkejut. Dao, karena kamu tahu. Datang dan bantu aku. Wanita yang bau itu, bertempur bersamaku, aku membencinya. Tapi, haha, dia membangunkan kekuatanku. Itu membuatku semakin kuat, dia tidak bisa menolongku, tapi aku menelan sebagian kekuatanku. Namun, aku sangat membencinya. Aku menyebalkan setiap hari. Aku harus bertarung denganku setiap hari. Petik 2. Bahkan jika dia jatuh ke jalan sihir pada saat ini, Chen Nan tidak hanya tertegun, Tuan Putri kecil yang buas ini benar-benar setan yang jahat dan menyerang. Sebenarnya, 7 sisa jiwa perempuan yang kejam dan mematikan dilahap. Ini benar-benar kehabisan kata-kata. Tiba-tiba, wajah putri kecil itu berubah tiba-tiba. Berubah ke tampilan lain. Menatap dingin pada Chen Nan. Di kejauhan, Duanmu menunggu 4 monster tua. Ingatkan Chen Nan, hati-hati. Setan Venus menyerang setiap hari. Sekarang sepertinya, dia mendominasi tubuh. 7 keajaiban. Chen Nan bertanya dengan dingin. Pada saat ini, denyut jiwa keluar dari tubuh sang putri kecil, Chen Nan dengan cepat menaklukkannya. Putri ini memiliki laporan yang baik di masa depan, saya sekarang menjeratnya. Dia sulit untuk bergerak, berani kamu. Dan dia mengucapkan kata-kata dingin di mulutnya. Chen Nan tidak banyak bicara. Saya datang dengan penjara yang kuat. Tindakan ini membuat Seven Heavenly Maidens tidak berubah, dan berkata, mengapa saya tidak berani? Bagaimana mengatakannya? Dia juga berjanji kepada saya saat itu. Jadilah pelayan wanita kecil saya. Adapun Anda, gadis surgawi yang seharusnya mati. Seharusnya tidak keluar lagi dan bersaing dengan generasi masa depan untuk tubuh. Petik 2. Sumber waktu. Chen Nan langsung menembus ke dalam tubuh sang putri kecil. Dia jelas melihat 2 jiwa yang tersisa. Kekuatan waktu mulai masuk, benar-benar membiarkan sang putri kecil menduduki gunung, dan menekan bayangan jiwa di laut. Oke, pegang kamu kuat-kuat. Aku akan mengasahmu nanti. Putri kecil itu benar-benar iblis dengan tanduk panjang di kepalanya. Tunggu sampai semuanya reda. Chen Nan menjelaskan niatnya dan akan memasuki lembah Baihua. Putri kecil itu langsung setuju untuk masuk bersama, dan dia ingin membuka ruang misterius di alam mendalam Kunlun. Karena, sebelum itu, dia juga masuk, tetapi penemuan itu tampak jauh lebih rumit daripada yang dia bayangkan. Ini bukan formasi di bawah dewa manusia biasa. Bagian terdalam tampaknya terhubung ke ruang yang aneh. Ketika dia sampai di sana, dia selalu kembali tanpa hasil. Akhirnya, Chen Nan dan putri kecil masuk bersama. Pinggiran lembah Baihua, Qionglo Yuyu tidak ada habisnya, seperti istana surgawi, dan ada banyak formasi esoteris. Tapi ini tidak menghentikan 2 tuan tingkat. Sampai datang ke bagian terdalam. Portal tanah hijau sepi berkilau. Mosaik dalam kekacauan, tampaknya ada dunia lain yang terhubung. Sang putri kecil ada di sini untuk kembali ke tanah tanpa keberhasilan. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat menembus ruang itu. Lampu hijau berkedip di portal. Diukir dengan 2 pengetikan. Meski sangat tua, tetapi putri kecil itu pernah bertanya kepada orang luar, dan dikenal sebagai Netherworld. Pelajari arti dari 2 kata ini. Chen Nan menarik napas. Nether, apakah itu kebetulan? Awalnya, memasuki tempat ini adalah Yuxin, mayat. Menghadapi bagian bawah. Ini benar-benar semacam gema di tengah bumi. Lebih dari 10 tahun telah berlalu sejak sekejap mata. Pada awalnya, Yuxin, mayatnya, masih tetap berhubungan dengan dunia luar, dan melakukan percakapan dengan Xiao Chengxi, tapi kemudian, tidak ada berita. Jika itu di negeri peri yang sebenarnya, Chen Nan tidak terlalu khawatir, tapi itu ditandai di sini Netherworld. Embusan angin bertiup, dan api hantu di gerbang Nether melintas, tidak mampu mengatakan yang jahat. Ada suara siulan samar-samar-samar. Adakah yang tahu bahwa bagian terdalam dari peninggalan abadi kuno ini adalah hutan tersembunyi? Yuxin, Chen Nan tidak bisa membantu tetapi berteriak, tubuhnya meledak dengan energi sihir yang tak ada habisnya. Ini benar-benar menakutkan. Menghadapi tanah hantu ini, sang putri kecil menggigil. Meskipun dia berkultivasi untuk kemajuan besar, pikirannya masih sama seperti sebelumnya. Wow, semburan rengekan. Berasal dari hantu. Mendadak, putri kecil itu berteriak kaget, ah. Chen Nan juga terkejut. Bayangan putih diam muncul di belakang mereka. Jika keduanya tidak dilahirkan dengan pikiran yang tajam, tidak mungkin untuk memperhatikan. Karena tidak ada fluktuasi energi setengah kawat. Tidak ada denyut setengah hati. Itu ada seperti ketiadaan. Saat keduanya berbalik, Bai Ying memudar diam-diam, tanpa membiarkan mereka melihat dengan jelas, dan kemudian cahaya putih melintas di gerbang bawah, di bawah tenda hijau Yu Sen. Bai Ying diam-diam menghadap mereka.
Siapa kamu, orang atau hantu? Putri kecil itu sedikit berani. Mampu melakukan ini di depan para Master Tianji, orang dapat membayangkan bahwa pihak lain tidak pernah sederhana. Wow, semburan suara rengekan. Dari bayangan putih. Kemudian, Chen Nan dan putri kecil itu merasakan bunga di depan mereka. Bai Ying muncul lagi tiba-tiba di pihak mereka. Ini sama sekali bukan ruang yang rusak. Itu juga jauh melampaui gerakan instan. Cara tak terduga dalam melakukan sesuatu membuat Tuan Tianji merasa sedikit luar biasa. Sangat suka, hantu. Chen Nan menggunakan kekuatan waktu dan ruang yang melekat. Dia ingin memenjarakannya, tetapi bayang-bayang putih tampaknya tahu betapa kuatnya itu dan mundur diam-diam, dan kemudian tiba-tiba muncul ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan di sekelilingnya. Bergerak cepat, melampaui imajinasi. Akhirnya, ruang ini penuh dengan bayangan putih. Sepotong putih, Chen Nan dan putri kecil itu tidak bisa menembus cahaya putih dan bisa melihat penampilan sejati masing-masing. Yusin, apakah kamu? Suara Chen Nan sedikit bergetar. Pada saat yang sama saya merasa sangat sedih. Setan Qi diaduk oleh stimulus ini lagi. Yusin, ini sangat akrab. Tiba-tiba, bayangan putih yang tak terhitung jumlahnya menyatu. Dia berhenti seketika dan muncul di depan Chen Nandi. Yusin, ini benar-benar kamu. Chen Nan menggigil. Ini benar-benar Yu Lingxin. Tetapi pada saat ini dia tampak sangat bingung, dan pakaian putihnya tampak menyilaukan. Dia masih seindah dia. Tetapi sepasang mata tampaknya kurang vital, dan ada beberapa cahaya yang lebih seperti hantu. Oh, itu kamu. Aku ingat. Pada saat ini, mata Yuxin, mayatnya, menjadi kesal. Menyapu hantu-hantu tadi. Akhirnya sepertinya orang yang menghantui, mengatakan, saya telah berlatih dengan orang-orang selama ini. Saya telah melupakan banyak hal. Saya minta maaf. Dia benar-benar sama dengan ketika dia dilahirkan lebih dari 10 tahun yang lalu. Semurni kertas putih. Ketika saya menyesal, saya menundukkan kepala karena malu. Kamu berkultivasi dengan siapa? Chen Nan merasakan Yuxin, mayat. Seluruh tubuh dihantui oleh hantu, dan dia ingin segera membunuh pria itu, dan kemudian menghancurkan hantu. Tapi, kata-kata Yuxin, biarkan dia sepenuhnya menghilangkan pikiran-pikiran ini. Dia mengatakan bahwa dia adalah penguasa hantu Xiao Liu Dao, yang terhubung dengan neraka-neraka. Aku berlatih dengannya. Sayangnya, tubuhnya tampaknya tidak terlalu baik. Setelah memberiku kekuatan terakhir, dia mati sepenuhnya. Mendengarkan Yuxin, mayat, semurni anak-anak, Chen Nan merasa sangat terkejut, syok. Sini, bahkan area bawah Xiao Liu Dao terhubung, dan orang itu adalah penguasa Dao Dao. Meskipun Chen Nan untuk sementara waktu telah jatuh ke jalan ajaib tetapi kesadarannya tidak membingungkan, lalu berkata, Yuxin, bawa aku untuk melihat tubuhnya. Dia tidak membiarkan siapapun pergi untuk melihat mayat itu. Dia berkata dia ingin berjalan sendiri dengan tenang. Dia tidak ingin orang mengganggu ketenangannya setelah kematian. Bisik Lingxin Yuxin. Dia jelas menunjukkan bahwa dia sangat menghormati pria itu. Pada saat yang sama, dia juga bisa melihat ketergantungannya pada Chen Nan, melihat Chen Nan lagi, dan setelah mendapatkan kembali ingatannya sebelumnya, dia berperilaku sangat gembira dan menghanyutkan keadaan arwahnya. Yuxin, aku hanya memandangnya, masalah ini sangat penting, aku harus memeriksanya. Magic Chen Nan memperlambat suaranya sebanyak mungkin. Tuan Xiao Liu Dao Hiji, dia juga melihat apa yang dia katakan, dan pada saat yang sama dia tidak mempercayainya. Pria itu akan mati. Setelah Yuxin, mayat roh, sepenuhnya berubah menjadi dewa. Chen Nan adalah orang pertama yang berjalan ke dalam hatinya. Dia sudah menganggap Chen Nan sebagai orang terdekat setelah mendengar kata-kata ini darinya. Ragu sedikit dan berjanji dengan suara rendah, oke, tapi ikuti aku, hati-hati. Berbahaya di dalam. Saya menyesal menggali lubang ini. Fajar, Yuxin, bunuh. Jangan bunuh. Halo, itu tidak mudah untuk dirancang. Semua orang tahu bahwa lembah Baihua adalah tempat abadi kuno, rumput gioklansi ada di mana-mana, dan bunga-bunga berwarna-warni bermekaran di mana-mana, menutupi atmosfer yang sangat suci, tetapi orang tidak akan tahu bahwa di bagian terdalam dari tanah abadi kuno ini, ia tenang mata hantu Mori, napas menakutkan di dalam mengisi setiap inci ruang. Di luar Qionglou Yuyu, pohon harta karun bunga yang aneh hanya ditutup-tutupi. Untuk menutupi roh hantu yang tidak bisa dimengerti, di mana reruntuhan peri, ini adalah neraka seperti hantu. Jika Yuxin benar, maka tempat ini sebenarnya diciptakan oleh master hantu terbesar di dunia. Dewa hantu, penguasa alam neter, salah satu pendiri Xiao Liu Dao pada waktu itu, adalah keberadaan yang luar biasa di samping para dewa waktu dan ruang, tuan iblis, dan lainnya. Dan Yuxin telah diajarkan olehnya dan telah belajar seni bersamanya selama lebih dari 10 tahun. Terlebih lagi, dia memberikan semua kekuatan yang tersisa, dan budidaya saat ini sulit untuk dipecahkan. Wow, putri kecil itu berteriak ngeri. Lampu hijau gerbang hantu-hantu-hantu, seperti pisau tulang, membuatnya merasa sangat sakit dan sepertinya mencabut jiwanya. Ini masih merupakan konsekuensi dari Yuxin mengendalikan cahaya kehancuran, jika tidak dibayangkan betapa menakutkannya pintu ini, beberapa putri pertama berhenti di sini. Chen Nan kagum, Master Iblis itu benar-benar mendapatkannya, dan meterai di bawah kain itu bahkan membuat Master dari surga memesan, dan sulit untuk melewati Lei Qi satu langkah. Dia ingin melihat Tuan Hantu semakin banyak sesegera mungkin, tetapi ini adalah pria sihir yang sangat kuat.
Pasti ada banyak rahasia untuk diketahui, bahkan jika itu adalah sesuatu yang menghancurkan bumi, saya khawatir tidak ada yang menyembunyikannya. Chen Nan tidak percaya bahwa orang hebat seperti itu akan benar-benar mati. Melewati gerbang dunia hantu-hantu, dan memasuki dunia yang aneh. Tidak seperti yang diharapkan. Matanya ditutupi dengan tulang dan gelombang darah. Dunia ini, relatif tenang, tidak ada suara sama sekali, bunga berwarna-warni. Mengambang di kekosongan. Rimpang hanya terbuka di udara, tidak berakar ke tanah. Semua bunganya jernih dan bersinar terang. Sepintas, terlihat seperti bagian yang penuh warna, seluruh ruangannya indah dan sangat indah. Sulit membayangkan bahwa ini adalah hantu. Ini adalah lautan bunga, seperti dunia dongeng. Wow, sangat cantik, seru putri kecil itu. Perpanjang tangan batu giok ramping Anda. Dia meraih bunga ungu di tangannya dan menarik napas. Tao, aneh. Bunga-bunga indah. Mengapa tidak ada wewangian? Jangan bergerak. Yuxin, mayatnya, berbalik dan berkata, ini bukan bunga biasa. Ini adalah prajurit hantu master di tahun yang sama. Setelah mereka mati dalam pertempuran, wilayah Nether tidak terlalu luas. Bagaimanapun, ini hanyalah tanah rahasia yang diciptakan oleh iblis. Dia terhubung ke neraka Xiaoliu. Dipimpin oleh Yuxin, Chenan dan mereka tiba di tempat peristirahatan iblis. Ada beberapa penampilan regional di sini, dengan tulang putih dan jalan tulang putih. Langsung ke kuil tulang, api hantu hijau di sekitarnya berdenyut. Secara keseluruhan, itu belum melampaui harapan Chenan. Tuan, tidur saja di dalamnya. Jangan bicara omong kosong, Tuan berkata bahwa Anda tidak ingin seseorang mengganggunya untuk beristirahat dengan tenang. Yuxin tampak serius. Oke, kita tahu. Berjalan ke White Bone Hall, cahaya di dalamnya sangat redup, dan hanya 5 atau 6 api hantu yang menyala di aula, membuatnya semakin suram. Pusat aula sangat sederhana, dan tidak ada yang namanya peringkat imajiner, dan tidak ada pengaturan tambahan. Hanya tulang tinggi di tengah memiliki kerangka dengan tengkorak yang sangat umum di atasnya. Tidak seperti tulang-tulang dewa lain, seperti batu giok atau emas, tengkorak itu sangat biasa, sangat putih, tanpa kemuliaan, dan tidak ada sedikit fluktuasi energi, dan tidak ada perasaan jiwa. Apakah ini Tuan Hantu? Putri kecil itu berputar di sekitar platform tulang 2 kali, dan tidak menemukan warna khusus sedikit pun. Hus, jangan ganggu Tuan untuk beristirahat dengan tenang, kata Yuxin pelan dan serius. Yah, bisakah aku sendirian di sini dengan rasa hormat dan ingatan akan orang suci pertama? Dan, mendengar Chen Nan mengatakan ini, putri kecil itu menunjukkan ekspresi jijik padamu. Yuxin ragu-ragu dan mengangguk setuju. Di Bone Hall, Chen Nan hanya bisa menjadi dirinya sendiri, dan dia berkata, saya tidak percaya bahwa senior telah meninggal, dan junior bertemu senior di sini. Tanpa diduga, Chen Nandi meramalkan bahwa bahkan jika dia menduga iblis itu tidak mati, pihak lain tidak akan keluar untuk melihatnya bahagia dalam imajinasinya. Namun, begitu suaranya jatuh, Tuan Hantu menjawab, dan ada gelombang roh. Bebas melihatmu, bisakah kamu memindahkan kakimu, kamu menginjak telapak tanganku. Suara itu begitu tiba-tiba sehingga tidak ada peringatan, dan tidak ada denyut jiwa. Chen Nan melihat ke bawah, dan memang sebuah telapak tangan terinjak, tetapi di mana dia tahu bahwa itu akan menjadi tubuh hantu, itu tampak seperti telapak tangan biasa yang menyebar di jalur tulang. Chen Nan mundur dengan tergesa-gesa, dan telapak tangan melayang, gemetar beberapa kali, dan kemudian berkata, bisakah kamu tolong? Bergerak lagi, kamu menginjak lututku, astaga. Chen Nan mundur lagi. Satu tulang kaki melayang ke atas. Aku harus merepotkanmu lagi. Kamu masih menginjak tulang dadaku. Koma. Chen Nan menarik beberapa kaki sebelum berhenti, dan melihat sepotong besar tulang patah mengambang di aula tulang. Perlahan digabungkan bersama, akhirnya kaki Chen Nan terangkat oleh seseorang, dia menemukan telapak tangan putih melayang, itu benar-benar membuatnya terdiam. Tidak butuh waktu lama untuk kerangka tanpa kepala dirakit di depan Chen Nan, dan akhirnya kerangka tanah putih berjalan dengan anggun. Datang ke platform tulang dengan hati-hati mengangkat kepalanya. Dipasang di leher. Ini membuat Chen Nan terdiam. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Anak muda, Anda memiliki tanda-tanda keluar dari jalan. Biarkan saya membuat Anda turun. Kerangka itu menunjuk padanya, dan cahaya redup tiba-tiba memasuki tubuh Chen Nan, perlahan-lahan mencairkan energi sihirnya yang terakumulasi. Biarkan Chen Nan kembali normal. Senior, kamu benar-benar tidak terluka. Ini tidak terluka. Faktanya, aku mati-mati, dan aku benar-benar musnah dalam pikiranku. Sekarang ini hanya kematian. Aku ingin melihat hasil akhir dari beberapa hal. Terutama, aku menemukan bahwa kamu benar-benar membunuh keturunanku. Aku bahkan lebih tidak bisa tidak hidup-hidup. Petik 2. Kata-kata Ghost Lord selalu begitu istimewa. Itu tidak membuat orang merasa mengerikan sama sekali. Diharapkan bahwa dia adalah hantu yang bahagia. Lansia dapat melihat melalui hatiku, dan tolong tunjukkan jalannya. Chen Nan masih sangat menghormati Master Hantu. Meskipun pihak lain tampaknya tidak meninggalkan banyak reputasi, tetapi karena dia dapat berada di jalan Xiaoliu dengan waktu dan ruang para dewa dan guru iblis. Duduk sejajar, itu harus menjadi salah satu yang terkuat antara surga dan bumi. Ceritakan tentang masalah apa yang kamu temui. Saat ini, Chen Nan tidak menyembunyikan apapun, dan mengatakan semua tentang Yuxin. Master Hantu berjalan dengan langkah kerangka yang elegan. Dia berjalan di sekitar aula tulang dengan tangan di punggungnya. Tao, saya bisa memberitahu Anda dengan pasti.
Terlalu bagus bagi saya untuk merekam kata-kata yang baik. Manfaatnya sangat besar. Tetapi jika Anda tidak berlatih dengan baik, bahayanya juga besar. Sangat mungkin digunakan sebagai gaun pengantin. Ini adalah hantu. Langit dan bumi yang berserakan tertinggal. Dia mungkin membawa ini untuk kebangkitan. Tetapi jika dia dapat menggunakan ini untuk menelannya, hehe. Petik 2. Aku tidak akan membiarkan surga dan manusia berhasil. Tolong beritahu senior saya bagaimana menyelesaikan masalah di depan saya. Saya benar-benar tidak bisa memilih. Yah, mari kita coba untuk membunuh dulu. Mungkin sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mendengar ucapan guru hantu kali ini, Chen Nan hampir memukulnya. Bisakah hal seperti ini datang untuk mencoba? Jangan khawatir, apakah kamu tidak menemukan sumber kehidupan? Jika situasinya salah, tidak peduli seberapa serius cederanya, jika kamu terbenam dalam sumber kehidupan di pertama kali, kamu dapat dibangkitkan. Hei, jika aku tidak salah, hanya saja seseorang akan melompat keluar dari tanah ketika Anda menyerang. Petik 2. Maksudmu, surga? Tidak, saya tidak mengatakan apa-apa. Tengkorak itu menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk magang bayi saya, izinkan saya memberi hadiah. Apa? Ding Sol Pearl. Jatuhkan saja ke sumber kehidupan pada waktu itu. Pada titik ini, pemilik hantu tiba-tiba berkata dengan curiga, bagaimana saya merasakan napas kenalan pada Anda? Coba saya lihat. Omong-omong, tengkorak dan tulang biasa tiba-tiba meledak dengan tenda hijau yang mempesona, terutama cahaya terang di rongga matanya, langsung menyinari tubuh Chen Nan, dan peristiwa baru-baru ini terjadi satu demi satu seperti harga yang terlalu mahal secara umum, cepat muncul di aula tulang. Sampai pertempuran Gunung Fengdu, Raja Iblis itu tiba-tiba berteriak, dan gambar-gambarnya dengan cepat keluar. Dia bertanya-tanya, siapa itu, yang telah ditinggalkannya, bukan untuk diintip. Omong-omong, dia memfokuskan seluruh energinya dengan keras, matanya memancarkan dua kulit darah, menerangi sosok misterius itu dalam sekejap, dan kemudian pingsan seketika. Master hantu berteriak, itu dia masih hidup, siapa dia? Jangan tanya, pergi. Senior, aku masih punya banyak pertanyaan untukmu. Ayo, ambil manik-manik jiwa untukmu, ayahku sudah siap untuk mati, tidak ada yang bisa dikatakan. Master hantu merekrut manik-manik hijau dan melemparkannya ke Chen Nan, dan kemudian jatuh langsung ke tanah. Kerangka itu terkoyak, salah satu kaki menendang pantat Chen Nan, dan cakar hantu mengipasi tulang punggungnya, menerbangkannya langsung. Chen Nan, Yusin, dan putri kecil itu langsung dibombardir oleh kekuatan yang tidak diketahui, dan yang terkejut keluar dari lembah Baihua untuk menghentikan tubuhnya. Jangan pernah kembali. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu, ada metode pengganti. Jika kau bisa menemukan bagian kedua latihan Kijutianian, diperkirakan akan ada efek yang tidak terduga. Pergi, kali ini orang tua itu benar-benar mati, Yongguan Yuming. Suara itu benar-benar hilang. Chen Nan tinggal sebentar, dan kemudian jantungnya berdetak sebentar. Yusin dan aku pergi ke atas bulan. Oke, kemana kamu pergi, kemana aku pergi, Yusin menjawab dengan gembira. Untuk wanita yang tidak bersalah, bagaimana cara Chen Nan pergi? Namun, sekarang tampaknya akhirnya ada titik balik, walaupun sang master hantu memiliki nada sinis, dia memberinya arah penting Moon. Mata sang putri kecil menyala dan matanya melebar tiba-tiba, berkata, dewa itu juga ingin melihatnya. Petik 2. Selamat datang. Chen Nan berusaha mengundangnya, 7 Dewi Surgawi, ke bulan. Perpisahan dengan monster Kunlun, Chen Nan, Yusin, dan Little Princess dengan cepat bergegas ke langit dan kembali ke bulan. Begitu mayat roh Yuxin memasuki bulan, itu menyebabkan beberapa jenis perubahan. Peri tanpa belas kasihan yang telah pensiun selama lebih dari 10 tahun tampaknya memiliki perasaan umum dan keluar dari penghalang. Pada saat yang sama, Catherine, perawan elf, dan Fajar kecil yang manis dan baik hati, juga menyadari apa yang sedang terjadi dalam sekejap. Pada saat ini, bulan tiba-tiba gelap, semua cahaya menghilang, dan ilusi besar kepala Yusin muncul di atas langit. Sama seperti roh, lihat ke bawah. Ding Sol Pearl di lengan Chen Nan berdenyut dengan hebat.